Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات كذلك طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada sore hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita fursah untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan di atas kebenaran dan saling mengingatkan di atas kesabaran. Yang ini adalah unwan as-sa'adah. Dan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan setiap saat membawa keberkahan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis kita di Sabtu sore hari ini, InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita singgung pada majelis sebelumnya terkait dengan fikih praktis tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita singgung pada majelis sebelumnya bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam salatnya, ada yang itu dinamakan arkan atau rukun, dan ada yang dinamakan itu adalah wajib. Rukun artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, dan kalau dia meninggalkannya maka dia harus mengulang salatnya. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang yang salat, namun seandainya dia meninggalkannya karena lupa, akan ada di sana sujud sahwi yang akan menghapus kekeliruan ataukah kelupaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Naam. Maka pada sore hari ini kita akan masuk di dalam apa yang beliau tulis di sini dengan a'malus salati kamilatan murattabah. A'malus salati kamilatan murattabah. A'malus salah adalah amalan-amalan salat yang dilakukan oleh seseorang kamilatan murattabah, secara sempurna dan secara urut. Ya, secara sempurna dan secara urut. Taib. Dan karena kita membaca buku yang beliau sebutkan di sini, maka kita akan mengikuti urutan dan susunan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala di sini. Baik. Beliau mulai pertama al-awwal dengan tahsilut taharati syar'iyyah. Tahsil at-taharati asy-syar'iyyah, yaitu dengan merealisasikan kesucian yang syar'i. Ya, dengan merealisasikan kesucian yang syar'i. Artinya, seorang ketika dia akan salat, dia harus melakukan taharah. Taharah dalam hal ini adalah dia bersuci. Yang beliau maksud di sini adalah seorang bersuci, bukan seorang membersihkan. Seorang membersihkan tubuhnya, pakaian dan tempat salat. Ini sudah kita bahas di majelis-majelis sebelumnya. Namun yang beliau maksud di sini adalah at-taharatu syar'iyyah. Maknanya dia bersuci dengan suci yang syar'i, yang menghalalkan dirinya untuk salat. Kata beliau di sini, qala yakumul musalli ila salati ba'da tahsilit taharati syar'iyyah allati amara biha.
Seorang yang dia salat, dia berdiri untuk melakukan salat setelah dia merealisasikan taharah syariah yang Allah perintahkan dirinya untuk bersuci. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian berdiri untuk melakukan salat, maka cucilah oleh kalian wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, lalu usaplah kepala kalian dan cuci kaki kalian sampai kedua mata kaki. Baik, maka ini adalah syarat seorang akan salat, ya, idza kumtum ilas shalah, ini adalah syarat. Jawabnya madza? Faghsilu wujuhakum, kalian cuci wajah-wajah kalian. Nah, di sini kita ingat hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salatnya seseorang ketika dia berhadas sampai dia itu berwudu. Jadi ketika seorang itu dia berhadas lalu dia akan salat, maka dia tidak halal salatnya sampai dia itu berwudu, hatta yatawadda. Maka wudu ini dinamakan taharatu asy-syar'iyyah. Namun seandainya seorang itu dia tidak mampu untuk berwudu, apakah karena tidak ada alat untuk berwudu, tidak ada air, ataukah karena dia tidak bisa menggunakan alat berwudu, tidak bisa menggunakan air, maka di sana syariat memberikan solusi untuk bertayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Engkau tidak mendapatkan air, maka hendaknya tayammum dengan debu yang suci. Dan permasalahan wudu, begitu juga tayammum, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Silakan dikembalikan kembali kepada catatan faidah di majelis tersebut. Barakallahu fikum. Baik, setelah kita melakukan taharah syariah, mungkin ada di antara seseorang yang dia tidak bisa untuk menggunakan air, atau dia tidak mendapatkan air, dan juga dia tidak bisa tayammum, atau dia tidak mendapatkan debu yang suci. Apakah bagi dirinya untuk meninggalkan salat? Jawabannya adalah tidak. Dia tetap wajib melakukan salat walaupun dia itu tidak mendapatkan taharah syariah karena uzur. Tidak bisa menggunakan air atau tidak bisa mendapatkan air dan tidak bisa bertayamum ataukah tidak mendapatkan debu, maka dia salat dan dikenal oleh para ulama fikih dengan salah faqidu at-tahurain atau as-salah faqidu at-tahuratain. Orang yang dia salat tapi dia tidak memiliki dua alat bersuci, apakah itu berwudu ataukah itu tayammum. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Kemudian yang kedua kata beliau, ats-tsani an-niyatu wa bayanu ahkamiha. Seorang setelah dia memastikan untuk berwudu, dia niat, ya, dia niat dan dia menjadikan salatnya itu sesuatu yang telah dia niatkan sebelumnya. Baik ikhwan dan akhwat, begitu juga para talabatul ilm semuanya, kata beliau di sini, waqad taqaddama annaha min syuruti sihhatis shalah. Sudah kita sebutkan di majelis-majelis sebelumnya bahwa niat adalah syarat sahnya salat. Alias ketika seorang dia salat tanpa dengan niat, maka salatnya batal. Salatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu. Fayajibu 'alal musalli alla yashra'a fi shalah illa wa huwa 'ala niyyah. Maka wajib bagi orang yang salat untuk tidak memulai salat kecuali dia telah meniatkan, ya, kecuali dia telah meniatkan salatnya tersebut dengan sempurna. Nah, kalau dia tidak meniatkan, maka dia
niatkan dulu, dan jangan sholat tanpa dia niat. Qala wa yajibu alaihi, dan wajib atas dia, ta'yinu as-salati biniyatihi, harus dia itu menta'yin salatnya dengan niatnya dia itu. Dengan niatnya dia itu dia menta'yin. Hal hiya nafilah atau fariḍah, apakah salat yang akan dia lakukan adalah salat sunnah, nafilah adalah sunnah, ataukah salat yang akan dia lakukan salat fariḍah, salat wajib. Wa ta'yinu ayyi nafilatin hiya wa ayyu fariḍatin hiya, dan dia juga harus mendetailkan dalam hatinya salat sunnah apa yang akan dia lakukan dan salat wajib apa yang akan dia lakukan. Nah, ana ingin salat wajib. Taib, salat wajib. Salat wajib ada 5 waktu salat ya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Salat mana yang akan kita lakukan? Kita pastikan. Ana ingin salat maghrib. Maka dalam hati kita meniatkan bahwa saya akan salat maghrib. Seandainya itu salat sunnah, salat sunnah yang bagaimana? Salat duha atau qiyamul lail atau qabliyah atau ba'diyah atau salat sunnah mutlak. Ini semuanya ada di dalam hati seseorang yang dia niatkan sebelum dia itu melakukan ibadah salat. Dalilnya madza? Kata beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap sesuatu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Likulli imri'in, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya salat maghrib, dia akan mendapatkan pahala salat maghrib. Kalau dia ingin meniatkan salat duha, maka dia mendapatkan pahala salat duha. Hadza huwa. Jadi dia detailkan, tidak bisa dia kemudian niat mau salat apa, wallahu alam. La, dia harus ada apa yang akan dia lakukan dari salat wajib ataukah sunnah. Kalau wajib maka salat apa itu. Muttafaqun alaihi an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala wa sawa'un kana dzakiran an-niyata 'inda takbir. Apakah dia itu di dalam niat menyebutkan ketika dia sedang takbiratul ihram, au mustashaban laha min qablu dzalika biyasir, ataukah ketika dia meniatkan itu dia niatkan beberapa saat sebelum dia takbiratul ihram. Baik, namun yang ingin beliau singgung di sini, jangan sampai niatnya itu setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, niat salat apa ya? Salat ini aja. La, tapi dia meniatkan sebelum takbiratul ihram. Apakah ketika dia meniatkan itu bebarengan dengan dia takbiratul ihram ataukah sebelumnya sesaat? Dua-duanya boleh. Tetapi jangan setelah takbiratul ihram. Baik, bagaimana kalau dia meniatkan jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelum dia itu takbiratul ihram? Ya, misalnya, dan ini sesuatu yang kadang secara konkret kita lalui ya, ikhwan dan akhwat dan juga talabatul ilm. Ala sabilil misal, misalnya kita itu akan melakukan salat zuhur, atau salat Jumat lah yang paling mudah ya kita bagi laki-laki misalnya. Kemudian kita jam 8 atau jam 9 kita sudah mandi, mandi wajib untuk salat Jumat, dan kita niatkan di situ untuk salat Jumat. Maka kita sudah dianggap niat untuk salat Jumat. Tidak kita pungkiri, kita sudah meniatkan. Kita mandi wajib untuk salat Jumat di jam 9. Maka di saat itulah kita sudah meniatkan untuk salat Jumat. Artinya niat itu tidak bisa dibatasi harus beberapa saat sebelum sholat, karena itu akan bertentangan dengan fitrah manusia. Karena seorang dia bisa meniatkan untuk suatu perbuatan jauh-jauh hari, jauh waktunya, dia sudah meniatkan saya akan melakukan ini. Kita akan misalnya melakukan penerbangan dari daerah A ke daerah B, kita mencari tiket
sesuai dengan harga yang kita inginkan jauh-jauh hari. Anda sudah meniatkan memang akan ke sana. Ini sudah ada niat. Ya. Baik. Artinya ketika seorang jam 9 mandi sholat Jumat, sholat mandi wajib ya, dia niatkan sholat Jumat, hakikatnya dia sudah niat untuk sholat Jumat. Taib. Namun seandainya sebelum takbiratul ihram dia ulangi kembali niatnya atau dia perbaharui niatnya, maka itu sesuatu yang baik. Nah, seandainya dia perbaharui niatnya, maka ini adalah sesuatu yang baik. Sehingga ketika dia takbiratul ihram, dia muqaranah. Dia bersamaan ketika dia takbiratul ihram, dia juga meniatkan, ataukah beberapa saat sebelum dia itu melakukan takbiratul ihram. Hadza huwa ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bersama-sama. Nah, jadi kalau dia meniatkan jauh-jauh waktunya tidak jadi masalah, karena dia sudah dianggap niat. Namun alangkah baiknya seandainya seseorang sebelum dia itu sebelum dia itu takbiratul ihram, dia mengulang kembali atau memperbaharui kembali niatnya, ya, memperbaharui kembali niatnya sehingga dia takbiratul ihram bersamaan dengan niat dia yang baru, hadza ahsan. Ini adalah hal yang baik dan bagus untuk dilakukan oleh seseorang. Wallahul musta'an. Kemudian kata beliau di sini, wala yajuzu talaffudhu bin niyyah walal jahru biha fa inna dzalika minal bid'ah fa inna niyyata mahalluha al-qalbu wa laysa bil lisan. Dan tidak boleh seorang itu melafadzkan niat, ya, ataukah mengeraskan niat, karena itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya, sesuatu yang baru dalam syariat Islam dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna niyyata mahalluhal qalbu laisa bil lisan. Karena niat itu tempatnya di dalam mana? Di dalam hati dan bukan di dalam lisan. Baik, ikhwan dan akhwat, begitu juga talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shadaq apa yang beliau sebutkan, niat itu tempatnya adalah di dalam hati dan bukan tempatnya itu di dalam lisan. Dan di sana banyak sekali nukulat dari para ulama, ya, yang mereka itu menjelaskan tentang hakikat ini, ya, yang mereka itu menjelaskan tentang hakikat niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Baik, secara kenyataan ketika seorang itu dia meniatkan sesuatu, ya, secara kenyataan ketika seorang itu dia meniatkan sesuatu, maka munculnya niat itu di mana? Pastinya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Adapun di dalam lisan itu namanya talaffuz, melafazkan niat, gitu. Kalau seandainya niat itu di dalam lisan, tidak perlu kita mengatakan melafazkan niat. Seandainya niat itu diucapkan, kita nggak perlu mengatakan melafazkan niat, nggak perlu. Tetapi secara hal yang ma'ruf difahami, kalau yang namanya niat, jelas orang akan memahami semua bahwa itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat itu secara hal yang pasti itu tempatnya di dalam hati. Maka ini adalah hal yang perlu untuk kita ketahui semuanya. Baik, tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu, seandainya melafazkan niat, ya, bagian dari salat dan bagian dari tuntunan salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, maka itu tidak akan terlewatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meriwayatkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat mereka. Ya. Mereka tidak akan melewatkan hal itu.
mereka tidak akan melewatkan perkara tersebut. Benar, niat adalah syarat sahnya salat. Tetapi untuk dilafazkan kita butuh contoh dari Nabi SAW. Dan bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan di sini saya akan bacakan ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam Al-Fatawa Al-Kubra menggambarkan tentang hakikat niat. Kata beliau, "Bali talaffudzu binniyati naqsun fil aqli wad din. Amma fid dini fali'annahu bid'ah, wa amma fil aqli fali'annahu bimanzilati man yuridu an ya'kula ta'aman, fayaqula nawaitu biwad'i yadi fi hadzal ina, inni uridu an akhudha minhu luqmah, fa adha'aha fi fami, fa amdaghaha thumma abla'aha li ashba'a." Kata beliau, kalau kita mengharuskan dalam setiap ibadah ada niat yang dilafazkan, ini hal yang tidak sesuai dengan akal dan agama. Kalau dalam agama jelas, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kalau dalam akal, bagaimana mungkin seorang itu akan mampu melafazkan setiap niat yang dia inginkan? Dia ingin makan, lalu dia melafazkan dulu. Taib. Kalau dia ingin makan, dia lafazkan dulu. Saya niatkan meletakkan tanganku di piring atau di nampan ini, aku ingin angkat. Disebut sekalian mengambil nasi sama lauknya, kemudian saya akan masukkan ke dalam mulut saya, panjang. Dan ini hal yang tidak mungkin. Subhanallah. Al-Imam Ibnul Qayyim juga menegaskan dengan yang sama. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha wala talaffadha binniyatil battah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau salat, beliau langsung mengatakan Allahu akbar. Dan beliau tidak mengatakan apapun sebelumnya, dan beliau juga tidak melafazkan apapun dalam hal tersebut. Ini adalah hal yang insyaallah telah kita ketahui bersama. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kata beliau ats-tsalits, ittikhadzus sutrati wa bayanu ahkamiha. Seorang ketika dia akan salat dianjurkan untuk ittikhadz as-sutrah. Ittikhadz sutrah artinya menjadikan sutrah. Menjadikan sutrah di dalam salatnya dan penjelasan hukum yang berkaitan dengan sutrah. Baik. Sebelumnya perlu kita jelaskan dahulu, sutrah yang dimaksud adalah pembatas. Sutrah yang dimaksud adalah pembatas. Maksud pembatas ini adalah pembatas antara seorang yang dia salat dan di depannya dari lalu lalang orang. Pembatas yang membatasi antara salatnya seseorang dan bagian depannya dari lalu lalang orang yang ada di depannya. Ini namanya sutrah. Baik, ini agar kita faham dulu. Kemudian kata beliau, qala yattakhidhul musalliyu sutratan yusalli ilaiha. Seorang yang dia akan salat, dia itu disyariatkan untuk memiliki sutrah. Dia salat menghadap sutrah itu. Baik, dia menghadap sutrah itu. Waqad amara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kamu salat kecuali memiliki sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadayka, dan jangan biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu qarin. Kalau dia enggak mau berhenti, kita berhenti, tapi dia nekat lewat, maka perangi dia karena bersama dengan dia qarin. Makna qarin adalah syaitan. Akhrajahu Ibnu Huzaimah bi isnadin hasan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, dalam hadis ini kita mendapatkan faidah bahwa seorang yang dia salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus menuju sutrah. Dan ini ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm semuanya
telah dinukil ijma' oleh para ulama bahwa ini sesuatu yang disyariatkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah sampai kepada hukum wajib ataukah sunnah. Baik, apakah wajib ataukah sunnah. Namun ijma' para ulama dinukil oleh al-Imam Abu Hamid dari kalangan ulama Syafi'iyah dan juga al-Imam Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanabilah, al-Imam Ibnu Rushd dan lain sebagainya, bahwa menggunakan sutrah itu hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Baik. Hanya saja ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm semuanya, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Dan yang mengatakan sunnah ini adalah jumhur para ulama. Mayoritas para ulama. Baik. Di antara dalil yang dijadikan oleh mereka untuk mengatakan bahwa menggunakan sutrah itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib, adalah beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pernah Ibnu Abbas itu melalui shaf, ya. Beliau itu datang ke salat, ya, terlambat, lalu beliau beliau turun dari keledai beliau, kemudian beliau ikat keledainya, lalu beliau melewati sebagian shaf. Taib. Beliau melewati sebagian shaf. Kata ulama jumhur, Ibnu Abbas ketika melewati di hadapan shaf, ini dalil kalau sutrah itu tidak wajib. Seandainya itu wajib, maka Ibnu Abbas tidak akan melewati di antara shaf. Beliau tidak akan melewati di antara shaf. Baik, ini hadis yang pertama yang dijadikan dalil oleh jumhur para ulama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Fadl Ibnu Abbas. Al-Fadl Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kata Fadl Ibnu Abbas, pernah Nabi SAW datang ke kami dalam keadaan kami itu berada di tempat yang lapang gitu. Bersama dengan Nabi SAW Abbas. Lalu Nabi SAW sholat di Sohra, di padang pasir yang luas begitu, dan tidak ada di depannya sutroh sama sekali. Dalam keadaan keledai dan anjing itu bermain-main di hadapan sholatnya Rasul SAW, dan beliau tidak memperdulikan itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Al-Fadl Ibnu Abbas. Ini dalil yang kedua yang dijadikan oleh jumhur para ulama untuk menghukumi sutrah itu adalah sunnah. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah. Kata Ibnu Abbas, saya dan Fadl pernah datang, ya, di atas seekor onta. Kemudian kita lewat di hadapan Nabi SAW dalam keadaan beliau salat di Arafah, salat wajib, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi antara Rasulullah SAW dan saya. Ini kata Ibnu Abbas. Berarti nggak ada sutrah yang dipakai oleh Nabi SAW. Baik ikhwan dan akhwat dan juga talabatul ilm semua, ini adalah tiga dalil yang dijadikan oleh jumhur para ulama untuk mengatakan bahwasanya sutrah itu sunnat, tidak wajib. Sunnat, tidak wajib. Baik. Di sana ada di antara para ulama dalam hal ini adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di dalam satu riwayat, artinya madhab Al-Imam Ahmad sendiri teriwayatkan dari beliau dua riwayat, antara yang mengatakan sunnat dan antara yang mengatakan wajib. Dalam satu riwayat madhab Al-Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwasanya sutrah yang dilakukan oleh seorang yang sholat itu hukumnya wajib. Baik, hukumnya wajib. Lantas apa dalil yang beliau jadikan sebagai sandaran? Adalah hadis ini,
Hadis Ibnu Umar yang disebutkan oleh Syekh di sini, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kamu salat kecuali dengan sutrah. Artinya Nabi SAW melarang kita untuk salat kecuali dengan sutrah. Artinya menyuruh kita salat dengan sutrah. Ada isyarat di sini amr, perintah dari Nabi SAW. Baik, ini adalah dalil pertama yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Ahmad dan yang bersama dengan beliau. Pertama. Dalil yang kedua adalah perbuatan Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW tidak pernah, kata beliau ya, teriwayatkan satu riwayat pun kalau beliau salat tanpa menggunakan sutra. Semua salat-salat yang teriwayatkan dari Nabi SAW semuanya dengan menggunakan sutra. Semuanya dengan menggunakan sutra. Baik, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Ibnu Umar, kata beliau, kana idza kharaja ilal musalla amara bil hirbati fatudha baina yadayhi. Nabi SAW kalau beliau harus sholat di tanah yang lapang, beliau mengambil hirbah, tombak yang pendek, lalu ditancapkan di hadapan beliau dan beliau sholat menghadap hirbah tersebut. Syuf. Nah, terus kita bertanya mungkin ya, bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas dan hadis Al-Fadl Ibnu Abbas yang tadi kita baca, yang menjadi dalil oleh jumhur para ulama untuk mengatakan sunnat. Baik, hadis Al-Fadl Ibnu Abbas yang menyebutkan kalau Nabi SAW datang bersama Abbas, lalu sholat di padang pasir, tidak ada sutrah, dalam keadaan keledai dan anjing yang ada di situ bermain-main di hadapan Nabi SAW, dan beliau tidak memperdulikan. Hadis ini adalah hadis yang telah dilemahkan oleh para ulama. Di dalam sanadnya itu ada seorang rawi yang bernama Yahya ibnu Ayyub Al-Ghafiqi. Dan Yahya ibnu Ayyub Al-Ghafiqi disebutkan oleh para ulama dalam biografinya sebagai seorang yang dhaif. Kemudian juga ada di dalam sanadnya Muhammad bin Amr ibnu Ali. Dan Muhammad bin Amr bin Umar bin Ali, Muhammad bin Umar bin Ali adalah seorang yang majhul hal. Dan majhul hal adalah kategori rawi yang dilemahkan. Baik. Dan rawi yang meriwayatkan dari Al-Fadl Ibnu Abbas, yaitu Abbas Ibnu Ubaidillah, dia disebutkan oleh para ulama tidak bertemu dengan Al-Fadl Ibnu Abbas, alias terjadi inqita ataukah terputus. Sehingga hadis Al-Fadl Ibnu Abbas yang dijadikan dalil oleh jumhur para ulama adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Wallahu alam bisawab. Adapun hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW salat di Arafah, salat wajib, dan tidak ada apapun yang menjadi sutrahnya beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini juga dilemahkan oleh para ulama. Hadis ini juga dilemahkan oleh para ulama. Nah, sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dengan tidak adanya dasar yang melandasi hadis bolehnya atau seorang itu boleh sholat tanpa menggunakan sutrah, lebih utama dan sangat dianjurkan untuk seorang ketika sholat dia mencari sutrah. Itu tentunya lebih aman. La tusalli illa ila sutrah. Jangan engkau sholat kecuali dengan sutrah. Ya. Kalau kita sholat tanpa sutrah, kemudian ada orang yang lewat, bahkan bolak-balik di depan orang, di depan kita yang lagi sholat, tentunya tidak akan khusyuk kita. Ya, di sisi lain kita sudah mendapatkan tadi bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu sholat tanpa menggunakan sutrah. Nah, Ustadz, bagaimana dengan Ibnu Abbas yang beliau melewati di hadapan shaf? Baik, dijawab oleh para ulama bahwa Ibnu Abbas itu melewati di hadapan shaf ketika sedang sholat berjamaah. Dan ketika seorang itu sholat berjamaah, sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Ketika imam dia memiliki sutrah, maka sutrahnya imam adalah sutrah bagi semua makmum yang ada. Alias seorang boleh melewati di hadapan shaf. Orang yang sholat jamaah, seandainya ada keperluan, yang tidak boleh adalah dia melewati di hadapan imam.
Yang tidak boleh adalah dia melewati di hadapan imam yang memimpin sholat tersebut, karena sutrahnya imam berlaku bagi para makmum. Ya, ini adalah faidah yang diambil dari hadis Ibnu Abbas. Bolehnya seorang melewati di hadapan shaf seandainya dia harus melewati, asal tidak melewati di hadapan imam. Bukan diambil faidah tentang sunnahnya hukum memiliki sutrah dalam salat. Wallahu a'lamu bissawab. Maka lebih baik ya ikhwan dan akhwat, lebih afdal dan lebih utama untuk kita mencari sutrah, dan itu alhamdulillah sesuatu yang mudah. Hampir di dalam setiap masjid kita mudah untuk mencari mencari sutrah ya. Kita mencari tiang kah, atau orang sedang duduk, atau alhamdulillah banyak masjid yang mereka sudah membuat semacam kayu begitu kan yang bisa diberdirikan menjadi sutrah, sehingga kita salat dengan tenang, kita tidak terganggu dengan orang yang lewat. Walhamdulillah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, wa takunu hadhihi sutratu murtafi'atan la taqilla an thulutsai dhira'. Sutrah ini harus menjadi sutrah yang tinggi, ya. Kalau namanya sutrah ya tinggi, tidak boleh kurang dari 2/3 hasta. Satu hasta itu kurang lebih, ya. Satu hasta itu kurang lebih itu mungkin 50 meter ya. Satu hasta itu kurang lebih 50 cm maksudnya. Mungkin satu hasta itu 50 cm. Berarti kalau 2/3 maka sekitar 35 begitu mungkin ya, 35 cm. 35 cm. Nah, maka minimal 35 cm. Ya, kita ukurlah kurang lebih segitu. Baik. Ini adalah hal yang penting. Dalilnya madza? Kata beliau, lima rawahu Muslimun fi sahihihi. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala. Dari Talhah ibnu Ubaidillah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahli falyusalli." Seandainya seorang itu meletakkan di hadapannya seperti mu'khiratir rahil. Mu'khiratir rahil itu adalah tempat sandaran seorang yang duduk di atas onta atau onta atau keledai. Ya, pelana lah boleh kita bilang. Pelana kuda, mungkin yang lebih tepat pelana onta gitu ya. Maka hendaknya dia salat wala yubali man marra wara'a dzalik. Dan tidak peduli, artinya tidak mengapa seorang yang lewat di hadapan sutrah itu. Ya, seorang yang lewat di hadapan sutrah itu. Baik ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dasar yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di sini. Baik, wa akhraja aidan. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musalli. Beliau ditanya, bagaimana sih sutrahnya orang yang salat? Qala mithlu mu'khiratir rahli. Seperti mu'khiratur rahil. Apa itu mu'khiratur rahil? Kata beliau, hiyal khashabah allati yustanadu ilaiha raqibul ba'ir. Semacam kayu gitu yang biasa dipakai sandaran ya, orang yang naik di atas onta. Wa qadruha aktsaral ulama binahwi thulutsai dhira. Dan kurang lebih tingginya itu seperti 2/3 hasta. Ya, seperti yang kita singgung tadi lah, 30 cm atau 35 cm. Kalau bisa jangan dari situ. Jangan dari situ. Nah, dari sini para ulama membahas apakah boleh seorang ya, setelah kita tahu tingginya itu segitu ya. Setelah kita tahu tingginya seperti itu, ya. Apakah boleh seorang itu membuat sutrah dengan garis? Apa boleh seorang itu membuat sutrah dengan garis? Al-istitar bil khat, itu yang disebut oleh para ulama fuqaha. Seorang dia itu menggaris, udah cari apa-apa nggak ada, lalu dia garis. Udah ini aja deh sutrahnya misalnya. Ini aja sutrahnya, pakai garis itu. Apakah itu dianggap sutrah ataukah tidak? Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, ketika kita mengetahui penjelasan para ulama bahwasanya sutrah itu
disebutkan dalam hadis seperti mukhiratur rahli, maka yang kurang dari itu tidak dianggap sutra. Dan sudah kita singgung tadi ya, penukilan atau pendapat para ulama yang mereka itu menyebutkan bahwasanya mukhiratur rahli itu 2/3 hasta. Ini dinukil dari banyak dari para ulama ya, banyak dari para ulama yang mereka menyebutkan 2/3, baik dari ulama madhab Syafi'iyah atau Hanabilah dan yang lainnya. Maka seandainya garis itu tidak dianggap sutra. Seandainya itu garis, maka itu tidak dianggap sutra. Garis itu tidak dianggap sutra. Kenapa? Karena nggak sampai batasan, ya, tidak sampai 2/3 hasta. Sebagai tanda boleh, tanda seorang itu jangan lewat dari sini ya, gitu. Artinya sebagai tanda orang jangan lewat. Oh, ini lagi sholat dia, melihat ada garis. Tetapi itu bukan sutra. Sekali lagi itu bukan sutra. Mengapa demikian? Karena di sana ada hadis Abu Hurairah. Nabi SAW pernah bersabda, ya. Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Kata Rasul SAW, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa illam yajid falyansib 'asa, fa illam yakun ma'ahu 'asa falyakhtut khattan thumma la yadhurruh ma marra amama." Jadi kata Nabi SAW, kalau kalian sholat, maka hendaknya ditaruh di depan kalian itu sesuatu gitu. Sesuatu sebagai sutra. Kalau tidak dapat, tancapkan tongkat. Kalau nggak ada tongkat, ya udah garis-garis dan tidak berbahaya siapa yang lewat di depannya. Nah, di dalam hadis ini seandainya sahih, maka ini menjadi dasar oleh para ulama untuk mengatakan bolehnya seorang itu menggaris dan itu sebagai sutra. Bolehnya seorang itu menggaris dan itu sebagai sutra. Namun banyak sekali dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ibnu Uyainah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ad-Daruqutni, dan dari kalangan ulama mutaqaddimin al-mutaakhirin, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Al-Iraqi, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, mereka berpendapat hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud yang menjelaskan seorang itu garis dan itu jadikan sebagai sutrah adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Dan disebutkan oleh para ulama sebab lemahnya karena di dalamnya ada ittirab. Ittirab adalah kegoncangan, dan kegoncangan adalah bagian yang menjadi sebab lemahnya suatu hadis. Dan juga di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Amr ibnu Muhammad ibnu Huraits, dan Abu Amr ibnu Muhammad ibnu Huraits adalah seorang yang majhul, yang tidak diketahui keadaannya. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Takrib kalau dia adalah seorang yang majhul dan kakeknya juga adalah seorang yang majhul. Dengan ini tidak bisa dijadikan dasar hadis Abu Hurairah itu untuk membenarkan adanya sutrah dengan garis. Artinya garis itu nggak bisa dipakai sebagai sutrah. Namun apakah garis itu bisa menjadi tanda? Nah, bisa menjadi tanda lah. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah digaris aja gitu. Atau misalnya kita nggak ada kecuali tas, taruh aja tas kita di depan kita sebagai tanda, gimana lagi? Nah, nggak ada yang bisa kita pakai sebagai sutrah, taruh aja tas. Dan para ulama menyebutkan harus sesuatu yang memiliki hurmah, kemuliaan. Artinya tidak diperkenankan seorang itu meletakkan misalnya sendalnya, sepatunya sebagai sutrah. Kalau dia sholat di tempat di pasir misalnya ya, ataukah sesuatu yang mungkin itu tidak pantas untuk berada di hadapan orang yang sholat. Iya, maka dalam hal ini seorang tidak meletakkan apa yang bisa, tas atau yang semisalnya. Nah, tidak diperkenankan juga kalau seorang meletakkan mushaf, karena mushaf itu memiliki hurmah untuk tidak diletakkan di tempat yang rendah yang mungkin orang akan menginjak-injak atau akan jatuh dan lain sebagainya. Wallahu alam bissawab. Tetapi kalau tidak ada apa-apa ya garis, minimal orang tahu itu adalah tanda kalau dia sedang sholat
sehingga kalau dia akan lewat dia akan menjauh dari hadapan orang yang sholat tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, masih panjang pembahasan sutra di sini. Sedangkan waktu yang kita miliki sudah mau habis. Baik, mungkin kita cukupkan saja ya, insyaallah ikhwan dan akhwat dan juga talabatul ilm. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin kita gunakan waktu yang tersisa untuk diskusi dan tanya jawab seandainya memang ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Nah, taib, ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, apakah seorang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, nah, apakah orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat akan membatalkan sholat orang tersebut? Akan membatalkan sholat orang tersebut. Nah, baik, dalam hal ini mungkin beliau akan menyinggung nanti ya. Kita akan lihat ke bawah. Baik. Beliau akan menyinggung di sini bahwa benar di sana ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang seandainya 3 hal ini lewat di hadapan orang yang sholat, maka akan batal sholatnya dan dia harus mengulang. 3 hal ini adalah pertama al-himar, ya. Kita ambil aja di sini ya. Besok kita akan ulang balik. Al-himar itu keledai. Yang kedua al-kalbul aswad, anjing yang hitam. Nah, dan yang ketiga adalah al-mar'ah, wanita tapi kalau lewat di hadapan laki-laki. Kalau perempuan lewat di hadapan perempuan, maka tidak sampai membatalkan sholat orang yang dilewati. Tidak sampai membatalkan sholat orang yang dilewati. Nah, jadi kalau kita lagi sholat kemudian tiba-tiba 3 hal ini lewat, maka usahakan untuk dihalangi ya. Dan kadang memang sebagian kondisi tidak memungkinkan seorang untuk menghalangi. Maka cara yang aman disebutkan oleh para ulama adalah kita mepet ke depan. Misalnya di depan kita tembok nih ceritanya, maka kita maju beberapa langkah gitu. Kita maju beberapa langkah sehingga yang lewat itu di belakang kita. Karena kadang nggak semua orang paham gitu. Ketika kita lagi sholat, kemudian dia lewat, kita halangi tangan kita ke depan misalnya, dilihatin terus sama yang mau lewat. Sambil dia ngomong sendiri, sholat atau ngapain dia. Lalu dia maju lagi, kita halangin lagi, dilihatin lagi. Nah, menghadapi orang yang demikian, kita nggak bisa khusyuk. Maju, kita halangin, mundur lagi dia. Maju lagi, kita halangin, mundur lagi dia. Nah, kalau seperti ini kita maju beberapa langkah biar dia lewat, baru kita mundur lagi. Karena tidak semua orang memahami hal ini. Walaupun alhamdulillah kalau kita melihat di rata-rata masjid di tempat kita di Banda Aceh ini dan sekitarnya, mereka akan ngeliatin gitu. Kalau ada orang lihat orang yang lewat di depan orang salat, mereka ngeliatin atau kadang mengisyaratkan ke sana, lewat sini, atau tunggu, duduk dulu. Mereka paham hal yang seperti ini. Nah, pertanyaan yang lain, baik Ustaz, anak pernah sholat dan sudah letak sutra, tapi tiba-tiba ada anak-anak lewat di area sutra anak. Anak coba sudah tahan, tapi tidak bisa. Bagaimana dengan sholat anak? Kalau anak-anak itu tidak membatalkan ya. Kalau anak-anak tidak membatalkan sholat. Dan sebagian para ulama kita baca di fatwa-fatwa mereka, ada yang memberikan keringanan anak-anak kecil. Ya, memberikan keringanan anak-anak kecil yang mereka itu belum sampai kepada usia tamyiz, mumayyiz ya. Anak-anak kecil gitu yang mereka kalau dilarang malah loncat misalnya. Maka hal yang seperti ini nasallallahu al-i'anah, kadang sulit menghadapi hal yang demikian. Maka para ulama mengatakan kondisi yang seperti ini kondisi yang dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Sutronya kadang dibawa sama anak-anak itu, dibawa kemana nggak tahu. Ya, kita yang kerepotan. Wallahul musta'an. Taib, pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita niat sholat subuh dan ketika baru mulai sholat kita teringat untuk melaksanakan sholat sunnah, apakah kita perbaharui niat di dalam sholat atau harus mengulang lagi sholatnya? Seandainya kalau kita sudah memulai sholat sunnah, ya kita sudah mulai sholat sunnah, ya kita lanjutkan. Tidak perlu kita mengulangi sholat sunnahnya kita. Tidak perlu kita merubah niat.
Tidak perlu kita merubah niat. Karena kita sudah melakukan sholat wajib. Maka kita tidak perlu untuk merubah niat kita. Taib. Kalau kita belum melakukan sholat sunnah dan itu adalah uzur yang betul uzur yang memang darurat sekali. Biasanya ingat kok darullah masyafa'al, kok pagi ini lupa gitu. Maka seorang boleh mengqadha qabliyah fajar setelah subuh dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu. Ini difatwakan oleh banyak sekali dari kalangan para ulama. Namun ini bukan sebuah kebiasaan. Wallahul musta'an. Baik, bismillah. Saya pernah lihat ketika orang sholat di shaf ketiga yang menjadikan orang duduk di depannya sebagai sutrah. Nah, namun ketika orang duduk pindah, maka orang yang sedang sholat maju ke depan berjalan menuju shaf pertama. Apakah ini ada syariatnya? Baik, ini adalah masalah yang dibahas oleh para ulama tentang mencari shaf ketika kita sedang sholat. Contoh kasusnya sudah ditanyakan oleh sang penanya tadi. Kita bersafkan dengan barang yang bergerak gitu, atau misalnya tadi kita udah taruh sutra, diambil mana anak entah dibawa kemana. Nah, di sana terjadi perbedaan pandangan dari ulama madhab antara Al-Imam Malik dan yang bersama dengan beliau dan Al-Imam Ahmad dan yang bersama dengan beliau, antara yang mengatakan tetap di tempatnya dan antara yang mengatakan bergeser untuk mencari shaf, untuk mencari sutra. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan para ulama, pertama, ini dikembalikan kepada keadaan masyarakat yang ada di tempatnya. Seandainya mereka memahami hal itu bagian dari keharusan yang harus dilakukan, maka silahkan dia bergeser 1-2 langkah ke kanan, ke kiri atau maju, selama tidak dalam konteks berlebihan. Karena nanti akan kita bahas ya, gerakan dalam sholat itu tidak semuanya membatalkan sholat. Ada gerakan yang membatalkan sholat dan ada gerakan yang teriwayatkan dari Nabi SAW dan itu beliau tidak membatalkan sholatnya. Seperti beliau menggendong anak, cucu beliau ketika sholat. Kalau beliau ruku, beliau letakkan. Kalau beliau berdiri, beliau gendong lagi. Itu gerakan dalam sholat. Nah, namun kalau masyarakat mereka tabu dalam hal yang seperti itu, ya sudah, tetap berdiri pada tempatnya. Ini kalau kita kembalikan kepada uruf masyarakat yang ada di daerah kita. Namun kalau secara hukum fikihnya, dibolehkan seorang mencari sutrah dalam batas yang wajar. Dalam batas yang wajar. Ini sama halnya dengan seorang yang ketika dia sedang sholat, kemudian di sampingnya batal, kosong kan? Kalau dia tidak maju, kosong. Orang yang di sampingnya juga gak geser-geser, maka dia maju. Tujuannya adalah untuk menutup celah. Nah, sekarang kita bertanya, salat dengan menggunakan sutrah, ya, akal syai' minimal hukumnya sunnah, seperti mazhabnya jumhur. Walaupun untuk mengatakan wajib itu lebih dekat kepada kebenaran. Namun menutupi shaf yang kosong itu juga bagian dari hal yang dianjurkan dalam syariat. Dan kita juga maju gitu. Kita juga maju. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara asal boleh seorang mencari sutrah, maju kanan kiri secara wajar, tidak merusak gerakan salat. Namun seandainya dalam tempat yang kita berada di dalamnya masyarakat tidak memahami hal yang seperti ini, maka jangan kita lakukan, tetap berdiri pada tempat kita sendiri dan salat mata yasar. Kalau ada yang lewat, kita bisa tahan sebisa mungkin yang bisa kita tahan. Yang keliru adalah seorang gerak jalan untuk cari sutrah. Ya, orangnya udah pergi, langsung depannya ada 10 meter, jalanlah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai mendekati tembok bagian depan. Ini sudah salah kaprah dalam mengamalkan fikih yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau sholat, bismillah, kalau sholat tidak pakai sutrah, berapa jarak dari depan seseorang bisa lewat? Apakah lebih dari 1 shaf dari depan? Barakallahu fiik. Wa fiik, dokter. Seandainya ada orang yang dia sholat tidak menggunakan sutrah, para ulama menyebutkan seseorang boleh lewat
dalam batasan sutroh yang wajar. Dan batasan sutroh yang standar adalah 3 hasta. 3 hasta 1,5 meter. Ya kalau di tempat kita ya kurang lebih 1,5 atau 2 meter. Semakin menjauh kita semakin aman. Karena memang kadang seorang itu dia tidak paham tentang hukum sutroh sehingga sholat tidak menggunakan sutroh, ya. Atau pas dia masbuk pas dekat pintu keluar. Nah itu yang agak repot sedikit. Artinya semestinya seorang itu ketika dia dalam kondisi seperti itu dia paham ya, ini aneh ini masbuk nih. Jangan masbuk pas tempat keluar. Bahkan digeruduk oleh orang-orang yang akan keluar dari sholat nantinya. Seperti itu. Jadi kalau memang kita harus lewat maka lebihi dari 1,5 hasta ataukah maksud 1,5 maksudnya 3 hasta ataukah 1,5 meter ataukah kita ambil jarak aman 2 meter. Kita melambung semakin jauh semakin bagus. Kalau kita bisa lewat di belakang orang yang sholat itu tentunya lebih afdhal dan lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afan Ustaz, ada yang mengatakan sengaja menyediakan kayu-kayu yang dijadikan sutrah di masjid-masjid itu adalah bid'ah. Apakah ini benar? Wallahu a'lam, dari sisi mana bid'ahnya kita tidak mengetahui. Namun yang kami fahami dari keterangan dan penjelasan para ulama itu adalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita membantu seorang untuk bisa mendapatkan sutrah dengan mudah gitu. Bukankah Nabi SAW ketika akan sholat beliau berusaha untuk mencari sutrah, yataharra, beliau mencari, yataharra itu beliau mencari apa yang bisa dijadikan sebagai sutrah. Ada tiang-tiang, ada orang-orang. Nah kalau ada tempat di depan yang ada kayu yang memang bisa dipakai untuk sutroh, kan kenapa tidak? Kenapa tidak? Maka kita mungkin alangkah baiknya untuk tidak bermudah-mudah menghukumi hal tersebut sebagai hal yang tidak ada tuntunannya, kecuali kita mengetahui dengan pasti sisi-sisi kebid'ahannya ataukah fatwa-fatwa yang jelas dari para ulama yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hukum mengikuti imam yang gerakan rukuknya tidak sempurna dan tidak duduk iftirash pada tahiyat pertama. Dan bolehkah meletakkan sutrah pada orang yang salat dengan tidak menghadap sutrah? Jadi ada 3 pertanyaan. Mengikuti imam yang gerakan rukuknya tidak sempurna. Kalau gerakan rukuknya tidak sempurna, rukuknya tidak sah itu, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm, tidak masuk dalam kategori tumakninah. Ya. Nah, hindari para a'immatul masajid yang demikian. Rukuknya tidak sempurna itu alias dia belum sempurna untuk rukuk, udah bangun lagi. Hadza khawatir untuk tidak diterima sholat kita nanti. Nah, hindari dan kita mencari masjid yang insya Allah imamnya itu khusyuk dan bisa tumakninah, dan insya Allah banyak ya, sangat banyak. Dan tidak duduk iftirash pada tahiyat pertama. Tidak duduk iftirash pada tahiyat pertama. Kalau tidak duduk iftirash berarti duduk gimana di tahiyat yang pertama? Baik, masih belum paham. Dan bolehkah meletakkan sutrah pada orang yang sholat dengan tidak menghadap sutrah? Boleh insya Allah. Dan itu adalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya ada orang bingung, udah taruh sutrah atau ambil meja taruhkan di depan. Dan sekali lagi ini tidak bisa untuk dengan mudah kita mengatakan tidak ada tuntunannya. Ya udah kalau dia nggak ada sutrah ya udah biarin saja. Nah kalau kita letakkan dia sutrah, itu kan bagian kita membantu dia dalam kebaikan. Sehingga dia bisa sholat tidak ada yang melangkahin dia, orang lewat dengan nyaman. Syuf. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, tidak jadi masalah dalam hal ini. Ini yang saya ketahui. Baik. Nah, waktu sudah habis. Ada beberapa pertanyaan dari para thalabatul ilm. Sebelumnya, bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Safar kemudian singgah sholat di lesehan agak tinggi dari tanah, namun ternyata tepat di depan yang sholat, mondar-mandir orang lewat. Apakah posisi ini bisa menjadi sutrah? Baik, ana faham surahnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak tahu apakah itu termasuk hal yang dianggap orang lewat, tetapi pastinya orang yang lewat itu dia jauh dari batasan sutrah standar, ya kan? Kan nggak mungkin kita sholat di pinggir lesehan ya, pinggir jambo, rukuknya di tanah gitu kan, nggak mungkin kita. Kita pasti akan mengambil space yang cukup untuk kita sujud. Nah, kalau ada orang lewat misalnya di depan lesehan bolak-balik
dalam keadaan kita itu sudah sholat di atas lesehan atau jambo dan dengan batas yang cukup untuk sujud, semoga itu tidak jadi masalah. Tetapi sekali lagi, dengan kita memiliki sutroh itu jauh lebih bagus. Ya, dengan kita memiliki sutroh itu jauh lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ana akan cek pertanyaan. Apakah boleh sutroh dengan sesuatu seperti tongkat tapi miring ke samping atau ke depan, tidak tegak? Digambar di sini. Taib, boleh insya Allah kalau dalam posisi diambil rata-rata, begitu insya Allah tidak jadi masalah. Yang penting tingginya itu lebih dari 2/3 hasta. Hukum sholat di belakang wanita yang haid atau menjadikannya sebagai sutrah, tidak jadi masalah insya Allah. Afan Ustaz, apakah sutrah adalah segala sesuatu yang ditancapkan? Tidak, tidak semua ditancapkan. Apakah boleh tirai yang menggantung menjadi sutrah? Boleh. Tirai yang menggantung boleh menjadi sutrah. Dan Nabi SAW pernah sholat di hadapan tirai ya. Hadis Bukhari Muslim. Nah, apakah sutrah itu boleh berupa benda yang gantung? Benda yang gantung ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya dilepas aja terus ditaruh di bawah gitu. Kalau digantung, wallahu a'lam bishawab. Nah, perlu kita lihat lagi fatwa para ulama dalam hal ini. Hukumnya seorang yang ia berniat sholat 4 rakaat dalam sholat sunnah, namun di tengah sholat ia ingin untuk sholat 2 rakaat. Kalau sama-sama sholat sunnah tidak jadi masalah. Ya, misalnya dia berniat untuk sholat witir 2 rakaat baru 1 rakaat. Pas di rakaat yang pertama tiba-tiba azan subuh, maka dia jadikan 1 rakaat, itu insya Allah tidak jadi masalah. Dan tidak keluar dari kondisi niat awal dia, karena niat awal dia kan untuk melakukan sholat witir. Nah, Afan Ustaz, apakah boleh sholat dengan sutrah dinding di sampingnya dalam keadaan kiblatnya miring ke arah dinding tersebut? Kiblatnya miring ke arah dinding. Nah, tidak jadi masalah kalau itu berada di posisi depannya. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kita baca dan insya Allah kita akan sambung masalah sutroh ini di majelis yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kami akhiri sekian. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.